tahun berkat Tuhan melimpah. Amin. Walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan, tapi dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang kita hadapi mungkin ke depan, kita mendeklarasikan bahwa tahun ini adalah tahun berkat Tuhan melimpah, dan berjalan bersama dengan Tuhanlah, dalam berkat Tuhanlah kita akan meraih masa depan yang penuh pengharapan. Berkat Tuhan adalah kemampuan yang kita terima dari Tuhan untuk memiliki dan menikmati segala sesuatu yang baik untuk pemenuhan kebutuhan hidup kita, baik secara rohani, demikian juga secara jasmani. Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan begini, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Kekayaan jasmani yang kita miliki melalui kerja keras, kita hanya bisa memperoleh itu semua ketika di dalam segala usaha, ketika di dalam segala perjuangan yang kita lakukan ada berkat Tuhan, yaitu kemampuan yang kita terima dari Tuhan untuk memenuhi segala kebutuhan hidup kita. Tuhan menyatakan kepada kita rahasia bahwa untuk menerima dan menikmati berkat Tuhan, Tuhan nyatakan itu di dalam ayat yang ke-12. Dan akan terjadi, penekanannya pada kalimat ini, dan akan terjadi. Semua berkat yang Tuhan janjikan akan terjadi dalam hidup kita. Kita akan miliki itu, kita akan nikmati itu kalau hal ini kita lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab yang Tuhan minta kepada kita untuk kita lakukan? Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan ini serta melakukannya dengan setia. Maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah pada saat Tuhan menyatakan perjanjian. Perjanjian itu merupakan suatu ikrar yang Tuhan lakukan dengan sumpah. Itu berarti Tuhan mengikat dirinya dengan apa yang Dia janjikan. Dan kita percaya bahwa Tuhan itu, Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang mampu untuk menggenapi, untuk memenuhi perjanjian-perjanjian yang Dia ikrarkan ketika kita memenuhi kewajiban untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Inilah yang disebut dengan orang yang bijaksana, yang akan menikmati berkat-berkat Tuhan sebagaimana Tuhan janjikan ketika kita memenuhi apa yang menjadi kewajiban yang Tuhan minta kepada kita untuk kita mendengar dan melakukan firman, maka akan terjadi apa yang Tuhan janjikan dalam bentuk berkat-berkat. Kita akan alami menjadi bagian yang nyata dalam kehidupan kita sekalian. Dari pihak Tuhan, Tuhan pasti melakukan apa yang Dia katakan. Tapi dari pihak kita, Tuhan mau supaya kita memenuhi kewajiban untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Hanya orang yang mendengar dan melakukan firman, walaupun ada cobaan dalam kehidupan, dalam bentuk angin ribut, dalam bentuk banjir, dalam bentuk hujan, rumah yang dibangun atas dasar mendengar dan melakukan firman Tuhan tidak akan roboh. Tapi sebaliknya, rumah yang dibangun sebatas mendengar di atas pasir, dan itu disebut bodoh,
ketika hujan datang, ketika banjir datang, ketika angin tofan datang, maka bangunan seperti itu besar kerusakannya. Inilah yang akan terjadi menimpa orang-orang yang hanya sebatas mendengar dan tidak melakukan firman Tuhan. Mari kita putuskan hari ini untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan, supaya berkat yang Tuhan janjikan kita dapat nikmati sepanjang tahun-tahun yang kita akan lalui. Dan biar kita berjalan dalam berkat Tuhan, dengan demikian kita akan meraih masa depan yang penuh harapan. Berkat-berkat apa saja yang kita terima dari Tuhan, yang dapat kita miliki dan nikmati dalam relasi kita dengan Tuhan sebagai sumber segala berkat. Berkat dikasihi Tuhan. Saya yakin semua kita yang ada di tempat ini, tidak mungkin kita mau menjadi orang yang menjadi sasaran, dibenci, dikutuk. Saya percaya kita semua memiliki kerinduan untuk hidup di dalam berkat-berkat Tuhan, di mana kita menjadi sasaran, dikasihi, disayang, dicintai oleh Tuhan. Firman Tuhan mengatakan dalam Ulangan pasal 7 ini, ayat yang ke-13, Ia akan mengasihi engkau di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Kebutuhan dasar kita sebagai umat manusia adalah dikasihi dan mengasihi. Tidak ada manusia yang tidak memiliki kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi. Ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia. Kebutuhan dasar untuk dikasihi dan mengasihi ini tidak bisa dipenuhi oleh apapun dan oleh siapapun di dunia ini. Itu sebabnya jangan kita berharap bahwa kebutuhan untuk dikasihi ini akan dipenuhi oleh suami kita bagi kita sebagai istri. Kebutuhan untuk dikasihi ini jangan kita berharap bahwa ini akan dipenuhi oleh istri kita kepada kita sebagai suami. Siapapun suami kita, istri kita, mereka adalah manusia-manusia yang terbatas, sehingga kalau kita berharap untuk mendapatkan kebutuhan dasar, dikasihi dan mengasihi melalui mereka, maka kita akan menjadi kecewa dan kita akan berkata, kenapa saya menikah dengan orang ini? Itu sebabnya banyak rumah tangga menjadi hancur berantakan. Kawin cerai, lalu kawin lagi, seolah-olah dari orang itu akan mendapatkan kebutuhan untuk dikasihi dan mengasihi. Ternyata dia juga tidak mendapatkannya. Dan akhirnya cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi, kawin lagi, cerai lagi. Saudaraku yang kasih, saya ingin sampaikan kepada kita, siapapun orang itu, dia tidak akan mampu memenuhi kebutuhan kita untuk dicintai dan mencintai. Kebutuhan untuk kita dikasihi dan mengasihi. Satu-satunya yang dapat memenuhi kebutuhan dasar kita untuk mencintai dan dicintai, untuk mengasihi dan dikasihi, hanyalah kita peroleh dari Allah Bapa kita sebagai Sang Pencipta. Dia sajalah yang dapat memenuhi kebutuhan kita untuk dicintai, untuk dikasihi dan mengasihi. Karena itu firman Tuhan berkata kepada Israel melalui Nabi Yeremia dalam Yeremia pasal 31 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel dan mereka akan menjadi umatku. Firman Tuhan yang sama ini yang Tuhan katakan kepada kita, bahwa Dialah Tuhan kita dan kita semua umatnya. Apa yang Tuhan katakan dalam firman-Nya bagi kita selaku umatnya? Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di padang gurun. Dalam perjalanan hidup kita penuh dengan kesukaran, kesulitan. Sepanjang tahun 2021 kita mendapat kasih karunia dari Tuhan
yang olehnya kita bisa melewati tahun 2021 dan sekarang kita berada di awal tahun 2022 ini. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada kita sekalian sebagai umat yang Dia kasihi. Dia menyatakan dirinya, Dia menyatakan kehendaknya melalui firman-Nya kepada kita. Dia menyatakan hakikat dirinya melalui firman-Nya kepada kita. Dan Dia berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Kasih yang kekal hanya dapat kita miliki dalam Dia Bapa yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Karena itu di antara kita sebagai sama manusia tidak mungkin kita dapat memperoleh pemenuhan kasih dan dikasih itu dari istri, dari suami, dari jemaat, dari pendeta. Karena semua ini adalah manusia biasa yang bisa melakukan hal-hal yang menyakitkan kita. Oleh karena itu, mari kita semua sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita menghubungkan diri kita dengan Dia sebagai sumber berkat. Kita menghubungkan diri kita dengan Dia yang menjadi sumber kasih karunia. Karena hanya Dialah yang menampakkan dirinya dan berkata kepada kita, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Tahun berganti tahun, tapi kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Dia terus melanjutkan kasih setianya kepada kita. Tahun 2022 menjadi tahun berkat yang berlimpah-limpah. Kita berjalan dalam berkat Tuhan. Kita meraih masa depan. Karena Tuhan memberikan kepada kita suatu berkat yang luar biasa. Berkat dikasihi oleh Tuhan. Bapa telah membuktikan kasih-Nya yang luar biasa untuk mengasihi kita. Yesus mati di atas kayu salib. Itu pengorbanan yang besar dari sebuah kasih yang sejati yang Tuhan nyatakan bagi setiap kita. Kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena kebutuhan dasar untuk dikasihi kita telah terima, kita telah beroleh dari Bapa kita di surga. Maka kita pun menjawab kasih Bapa dengan mengasihi Dia. Kita mengasihi Bapa kita di surga dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita, dengan segenap kekuatan kita. Semua potensi yang ada pada diri kita, kita gunakan itu untuk mengasihi Tuhan sebagai balasan kita, jawaban kita, respon kita terhadap Dia yang terlebih dahulu mengasihi kita. Dan dengan kita sudah menerima kasih dan menjawab kasih Tuhan yang mengasihi kita, kita pun harus saling mengasihi sebagai sesama manusia dengan kasih yang tulus ikhlas. Kita harus amalkan itu dengan sungguh-sungguh di antara kita satu dengan yang lain. Tahun 2022 menjadi tahun berkat Tuhan melimpah, berkat dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus.